Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengungkapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan MBDK tidak akan ditetapkan pada tahun ini. Jaka menyebutkan keputusan ini telah mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik. Ketika ditanya apakah akan dilaksanakan tahun depan, Jaka menegaskan tergantung situasi tahun depan. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 11 DPR Fauzi Amro menyatakan pemerintah akan mulai memungut cukai untuk MBDK mulai semester 2 tahun ini. Sementara minuman rakyat yang dijual kaki lima tidak akan terkena cukai. Penerapan cukai ini telah termuat dalam Kepres nomor 4 tahun 2025. Tujuannya bukan hanya tambahan penerimaan negara, melainkan juga untuk mengendalikan konsumsi gula berlebihan yang memicu penyakit seperti diabetes. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 tembus 152,6 miliar dolar Amerika atau setara 2 kuadriliun rupiah lebih. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 152,5 miliar dolar Amerika. Kenaikan ini didukung penerimaan pajak dan jasa, termasuk penerbitan global bond pemerintah. Di tengah upaya stabilisasi nilai tukar rupiah yang masih tertekan oleh ketidakpastian pasar global. Cadangan devisa saat ini setara dengan pembiayaan impor selama 6,4 bulan atau 6,2 bulan untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar aman internasional selama 3 bulan impor. BI meyakini cadangan devisa yang kuat akan menjaga stabilitas makroekonomi serta mendukung ketahanan sektor eksternal di tengah gejolak global. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih di Klaten. Launching nasional ini akan digelar serentak di seluruh kabupaten dan provinsi. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, saat ini sudah ada 100 kopdes yang siap beroperasi sebagai percontohan, sementara sisanya masih dalam proses pengesahan badan hukum. Setiap koperasi akan memiliki lini usaha mulai dari agen sembako, gas LPG, apotek, klinik desa hingga gudang hasil panen. Koperasi ini juga akan terhubung dengan layanan perbankan seperti Mandiri Link dan BRI Link. Zulhas menegaskan, pembiayaan koperasi tidak akan menggunakan anggaran negara, melainkan dari pinjaman hingga 3 miliar rupiah dari Himbara. Setelah model usaha dinyatakan layak, koperasi ini diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan alternatif menghadapi tengkulak serta rentenir. Menteri Pan-RB Rini Widianti mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan administrasi pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rini mengatakan batas waktu pengangkatan hanya sampai Oktober 2025, sesuai dengan janji pemerintah yang telah menginstruksikan penyelesaian status honorer di formasi 2024. Menurutnya, data honorer sudah terinventarisasi di Badan Kepegawaian Negara dan Pemda tidak lagi diperbolehkan mengangkat honorer baru. Senada dengan kebijakan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan Surabaya sudah bebas honorer. Semua negara, tenaga non-ASN telah diangkat menjadi P3K atau masuk dalam kategori tenaga barang dan jasa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif tambahan sebesar 10% untuk seluruh negara yang dinilai berpihak pada kebijakan anti-Amerika dari BRICS. Kebijakan ini disampaikan Trump melalui akun Truth sosialnya di tengah KTT BRICS yang berlangsung di Brazil pekan ini. Trump menegaskan tidak akan ada pengecualian dalam pengenaan tarif ini. Semua negara BRICS akan dikenakan tarif tambahan, termasuk Indonesia yang saat ini tercatat sebagai salah satu dari 11 anggota. Secara terpisah, Trump juga mengonfirmasi surat resmi berisi daftar tarif khusus dan perjanjian dagang dikirim mulai Senin waktu setempat kepada 12 hingga 15 negara. Trump juga menyebutkan negeri Paman Sam juga telah menyepakati dengan sejumlah negara. Presiden Amerika Serikat itu juga menyebutkan negosiasi dengan sebagian negara diperkirakan akan rampung sebelum 9 Juli.